Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polresta Surakarta melalui Satreskrim menggelar rekonstruksi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan AS hingga menyebabkan istrinya VH meninggal dunia. Polisi wanita Korps Brimob menggelar lomba menembak dalam rangka Hari Polwan ke-76. Tidak hanya sekedar bertanding, challenge yang diberikan dalam lomba diharapkan dapat meningkatkan kompetensi polwan dalam bertugas di lapangan. Kapolres Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI Angkatan Laut yang digelar di kapal KRI Rajiman Video Diningrat. Aparat Polrestabes Palembang menangkap pelaku penembakan pria di Kalidoni setelah pelaku melarikan diri ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menyebut pelaku melarikan diri usai menembak korban sebanyak 2 kali. Sebelumnya, aparat kepolisian mengejar pelaku penembakan yang menewaskan pria paruh baya di sebuah ruko di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada Senin 2 September lalu. Kapolrestabes Palembang mengatakan kasus penembakan ini melibatkan seorang pria paruh baya dan temannya sendiri yang sama-sama berprofesi sebagai petugas keamanan. Kombes Pol Haryo mengungkap motif penembakan ini dikarenakan tersinggung dan kesal atas ulah korban yang menghentikan pembangunan perumahan. Sebelumnya antara korban pelaku telah terjadi perjanjian tentang pemberian fee 15 juta rupiah atas pembebasan lahan, pembangunan rumah, dan keamanan. Sebelumnya penembakan terjadi, korban melakukan upaya penagihan namun dengan cara melakukan penghentian pekerjaan di TKP. Mengetahui hal ini, pelaku menegur korban yang mengakibatkan keduanya cekcok dan menimbulkan tersangka marah. Pelaku langsung menembak korban dari jarak 3 meter di kepala, kembali menembak saat korban terjatuh hingga meninggal di TKP. Atas upaya permintaan tersebut yang masih menimbulkan satu kemarahan, terdengar di luar oleh saudara Imam Samudra, pada akhirnya dengan perasaan emosi yang ternyata di dalam tubuh Imam Samudra sudah tersimpan sebuah senjata jenis revolver kaliber 9 mili. Kemudian karena mendengar informasi masih panas pembicaraan yang ada di ruko milik Irman yang dilakukan oleh korban saudara Nugroho alias Nunung bersama Heri, pada akhirnya saudara tersangka yaitu Imam Samudra mendatangi lokasi ruko milik Herman yang berada di luar perumahan Mesa 3 tersebut. Seketika saudara tersangka yaitu saudara Imam Samudra langsung menuju pada sasaran yaitu saudara korban Nugroho alias Nunung dan pada akhirnya langsung menembakkan dalam radius 3 meter mengenai kepala, dan seketika korban yaitu Nugroho alias Nunung tersungkur jatuh. Kemudian seketika juga dengan selang waktu kurang lebih durasi 5 detik, kembali tersangka menembakkan yang kedua kalinya kepada korban hingga korban meninggal. Komplotan pencuri kendaraan bermotor antar kota di Jawa Timur berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Jatim. Komplotan ini dipersenjatai senjata tajam dan juga pistol airsoft gun untuk menakut-nakuti para korbannya.
3 pelaku komplotan pencuri kendaraan roda 2 dan roda 4 diamankan anggota Subdit Jatanras Polda Jawa Timur di tempat persembunyiannya masing-masing. Ketiga pelaku diantaranya ED asal Surabaya serta MSA dan MB asal Lumajang, Jawa Timur. ED merupakan spesialis pencurian kendaraan roda 4 jenis pick-up, sementara 2 pelaku lainnya merupakan spesialis pencuri kendaraan sepeda motor. Komplotan pencuri ini beraksi di beberapa kota di Jawa Timur, diantaranya Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Lumajang, dan Jember. Setiap beraksi, ketiga pelaku ini disenjatai oleh senjata tajam jenis celurit dan pistol airsoft gun yang digunakan untuk menakut-nakuti korbannya. MSA berperan sebagai eksekutor dengan cara merusak rumah kunci motor dengan kunci T, sedangkan tersangka MB sebagai joki saat mereka melancarkan aksinya. Dalam kesempatan ini, Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim juga langsung mengembalikan kendaraan bermotor kepada pemilik atau korban curanmor, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Ini yang masih kita kembangkan, baik itu yang sepeda motor maupun mobil. Dan untuk khususnya yang mobil, memang ada spesialis mobil yang mereka cari itu, yang pick up. Infonya itu mereka ada pemesanan untuk untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Ini yang masih kita kembangkan. Dari TKP yang kita cek, dari saksi-saksi yang kita tanya, itu belum pernah meledak. Hanya untuk nakut-nakutin aja. Tapi senjatanya asli? Rakitan kalau kita lihat, dan air. Polresta Surakarta melalui Satreskrim menggelar rekonstruksi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan AS hingga menyebabkan istrinya VH meninggal dunia di Sumber, Banjarsari, Solo beberapa waktu yang lalu. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian penganiayaan yang merupakan tempat tinggal tersangka dan korban di RT 2 RW 6 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada Selasa lalu. Tersangka AS memerankan sendiri adegan-adegan kekerasan yang dilakukannya kepada sang istri. Setidaknya ada 48 adegan yang diperagakan AS mulai saat tersangka pulang dari tempat kerjanya sebagai juru parkir hingga korban ke rumah sakit. Sementara itu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Surakarta, AKP Sri Heni Sofianti, memimpin langsung proses rekonstruksi yang digelar pada pukul 9 pagi hingga 10.20 waktu Indonesia Barat ini. Melalui rekonstruksi ini, Satreskrim Polresta Surakarta sekaligus ingin memastikan pasal yang dikenakan kepada pelaku. Dua pria berinisial IR dan ARP ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Pandeglang. Keduanya ditangkap setelah menjual narkotika jenis sabu. Dua pelaku yang saat ini ada di belakang kita. Kasat Narkoba Polres Pandeglang AKP Ilman Robiana mengatakan keduanya ditangkap di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Dari kedua pelaku, polisi berhasil menyita 16 paket sabu dengan berat 3,58 gram. Ilman menjelaskan kedua pelaku tersebut mengaku mendapatkan barang haram itu dari media sosial Instagram. Kedua pelaku kemudian menjual kembali barang haram tersebut melalui Instagram. Dalam proses penjualan, pelaku menggunakan satu akun palsu dalam melakukan transaksi penjualan. Adapun modusnya dari mereka dalam penjualan itu narkotika jenis sabu-sabu, yang mana dia membeli sabu-sabu ini di lewat medsos, kemudian dia ngambil di wilayah Serang dalam bentuk gram-graman. Contohnya dia ngambil dia 10 gram, kemudian dia ambil, lalu dibikin paket-paketan, paket-paket kecil. Nah, paket kecil seperti ini, kemudian ini dibungkus di dalam sedotan minuman. Dia lalu dititikan di suatu tempat. Nah, dengan dititikan itu dia foto. Nah, nanti pasiennya, si pengguna ini,
dia membeli lewat medsos juga, baru ditunjukkan map di titik tadi. Tim Resmob Satreskrim Polres Sragen berhasil menangkap 3 orang pelaku penipuan dan penggelapan motor di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus yang sama dan telah melakukan aksinya di wilayah lain. Tim Resmob Satreskrim Polres Sragen, Jawa Tengah berhasil menangkap 3 orang pelaku penipuan dan penggelapan motor yang juga merupakan residivis. Pelaku masing-masing berinisial TRM alias Rudi, LH alias Lili, dan GRZ. Ketiganya ditangkap di sebuah kontrakan di kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada 6 September 2024 lalu. Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Isnovin Kodarianto menyampaikan, kasus ini bermula ketika korban yakni Rudi Fernando Sirait menjual motor melalui media sosial. Melihat iklan tersebut, pelaku lantas menghubungi korban untuk melakukan transaksi dengan sistem cash on delivery di sebuah rumah kontrakan di Sragen. Bahwa korban bermaksud ingin menjual sepeda motornya lewat Facebook. Setelah dia mengiklankan motornya, tiba-tiba ada WhatsApp yang masuk dan bermaksud berpura-pura ingin membeli motor tersebut. Kemudian janjian dan korban disuruh COD di tempat kontrakannya dari terduga pelaku ini. Pada jam yang disepakati, korban datang ke sana membawa motor dan BPKB-nya. Di sana ditemui oleh 2 orang, yang satu pura-pura ngecek motor dan yang satunya ngecek BPKB. Pada waktu di rumah kontrakan tersebut, salah satu pelaku masuk dengan alasan mau ngambil uang. Setelah masuk, ternyata dia tidak ngambil uang, melainkan lari lewat pintu belakang. Sedangkan pelaku yang lainnya pura-pura ngecek sepeda motor dan sepeda motornya dibawa kabur. Korban yang menyadari penipuan itu segera melaporkan kejadian ke Polres Sragen yang kemudian ditindaklanjuti tim Resmob dengan penyelidikan intensif dan berhasil melacak keberadaan pelaku di kontrakan mereka. Diketahui para pelaku ini merupakan residivis kasus serupa dan telah melakukan penipuan di beberapa daerah lain termasuk Pekalongan dan Kendal dengan modus yang sama. Saat ini para pelaku bersama barang bukti berupa motor hasil kejahatan telah diamankan oleh Polres Sragen untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dari Humas Polres Sragen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mewujudkan Pilkada Damai 2024, Polda Riau meluncurkan lomba jurnalistik bagi para jurnalis dan masyarakat umum. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.